Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Oke guys, kali ini tuh aku lagi kangen banget nih sama beberapa karakter sampingan yang ada di dunia One Piece. Karena udah lama juga kan kita ngikutin Aquano meski beberapa chapter manganya lagi rame-ramenya sih. Terus kalau animenya juga bentar lagi bakal banyak epic momennya nih. Tapi nggak tahu kenapa aku tuh malah tiba-tiba kepikiran beberapa karakter di arc lain aja gitu. Kayak random aja gitu guys. Soalnya kita juga tahu kan kalau One Piece ini punya world building yang sangat besar gitu. Makanya pasti banyak karakter-karakter yang bakal diperkenalkan dan mungkin aja karakter itu nantinya nggak akan ketemu lagi. Namun meski begitu ya, beberapa karakter sampingan juga pastinya akan mungkin ditampilkan lagi guys. Selama orang itu masih berhubungan dengan cerita One Piece. Nah, kira-kira siapa aja sih karakter yang lagi aku kangenin nih guys? So, biar gak makin penasaran kita langsung aja mulai ke pembahasannya. Let's go! Pertama ada Curly Dadan. Ya, siapa sih yang gak tahu sama karakter yang satu ini? Orang yang ngebesarin 3 anak kecil yang nantinya masing-masing menjadi orang berpengaruh nih di One Piece. Yang satu jadi orang nomor 2 di bajak laut Shirohige lah, yang satu lagi jadi orang nomor 2 di pasukan revolusioner lah, dan yang terakhir memimpin arus baru di generasi bajak laut guys. Meski kemunculan Dadan ini gak terlalu banyak-banyak banget, cuma ada di flashback waktu Luffy, Ace, dan Sabo masih kecil, sama waktu Ace mati doang sih. Tapi semua orang pasti gak mungkin lupa sama dia guys. Walau terlihat acuh gak acuh dan seperti gak suka waktu disuruh sama Garp buat ngerawat anak kecil, nyatanya Dadan menyayangi ketiganya. Bahkan waktu mengetahui kabar kematian Ace dan Dadan tahu kalau Garp berada di tempat yang sama, namun gak bisa menolong dan gak ngelakuin apa-apa, Dadan yang bertemu dengan Garp langsung nih memukuli dan melampiaskan amarahnya sekaligus menyalahkan Garp atas kematiannya Ace. Ya cukup kita nostalgianya guys. Dan juga karena udah lama banget kayaknya Dadan gak muncul di serial ini, tapi kalau feeling aku ya, kedepannya tuh Dadan kayaknya sangat mungkin bakalan ditampilin lagi, entah itu waktu Luffy berhasil menjadi Raja Bajak Laut, atau mungkin waktu sesuatu terjadi sama Luffy dan Sabo di kedepannya. Karena kita gak pernah tahu sih bakal ada kejutan apa selepas Aqua no Kuni. Oke, kita lanjut yang kedua guys, ada Gin. Masih inget gak kalian sama karakter yang satu ini yang merupakan orang kedua setelah kaptennya Don Krieg? Meski muncul di awal banget serial One Piece berjalan, tepatnya waktu merekrut Sanji di Akbarati guys. Tapi aku sendiri sangat suka banget sama karakter yang satu ini. Kenapa? Gin ini jadi bukti pertama kalau loyalitas kepada Kapten Bajak Laut memanglah hal yang terpenting ketika udah mutusin bergabung ke sebuah kru. Gin membuktikan ya betapa loyalnya dia kepada Don Krieg sampai dengan senang hati loh mau menghisap gas beracun. Meski punya kapten kayak Don Krieg, tapi Gin tetap menghormati dan menghargai apapun tindakan yang diambil oleh kaptennya itu. Gin menuruti semua perintah yang diberikan oleh kaptennya meski terkadang gak sesuai sih dengan apa yang dia inginkan. Hal itu juga ngebuat aku tuh gak bisa lupa sama Gin guys. Walau gak tahu sih apakah nantinya kita bakal diperlihatin lagi bagaimana kondisi dari Gin di masa depan. Tapi tetap aja nih karakter yang ini susah banget buat dilupain. Next, yang ketiga ada Makino, salah satu wanita yang masih misterius dan tiba-tiba diperlihatkan menggendong anak ini. Entah siapa sih ayah dari anak yang digendong oleh Makino itu, tapi aku sendiri salah satu orang yang suka sih sama karakter ini guys. Walau nggak punya terlalu banyak momen yang bisa dikenang, tapi momen yang terjadi sama Makino tuh selalu bisa nempel di ingatan kita semua guys. Contohnya aja ya waktu momen Seng yang dilempar sake sama salah satu bandit gunung waktu di bar. Kalian semua pasti langsung inget kan sama momen ini, ya kan? Nah, apalagi kalau buat aku ya, dengan gak adanya sosok ibu Luffy yang diceritain sampai sekarang nih, selalu buat aku tuh mikir kalau Makino itu udah kayak ibunya Luffy. Sifat dan cara dia ngomong juga nunjukin banget sisi keibuannya, kayak contohnya waktu Ace minta diajarin cara berterima kasih kepada orang lain. Nah, di momen itu kita bisa ngeliat kan kalau Makino adalah orang yang sangat hangat ke anak kecil dan bisa ngebuat nyaman. Ya pokoknya kalau aku sih suka banget sama karakter ini guys. Apalagi kemungkinan karakter Makino diperlihatkan ke depannya itu sangat-sangat besar banget. Karena kita sendiri tahu lah kalau Oda Sensei tuh suka bikin cerita dengan ngeliatin dulu kan sekilas momen yang kayak nggak penting, atau biasa kita sebutnya juga kayak foreshadowing lah, yang merupakan bayangan kejadian yang akan ada di masa depan. Contohnya aja Labon, seekor paus yang siapa kira bakal berhubungan dengan salah satu kru dari Luffy nantinya. Nah, momen Makino yang diperlihatkan sedang menggendong bayi aja, mungkin banget dong buat nantinya tuh bakal jadi suatu cerita yang mengejutkan kita. Lanjut ke karakter keempat guys, ada Perona. Ya, kalau ini sebenarnya bukan ke ngangenin sih sebenarnya, tapi lebih ke penasaran aja. Soalnya setelah dicabutnya sistem Shichibukai, Perona tuh yang selama ini numpang bersama Mihawk. Apakah akan terus ngikutin Mihawk atau gimana ya? Karena mungkin aja guys, kalau Perona ini nggak mau ngikutin Mihawk karena ternyata punya tujuan yang berbeda. Dan kalau sama Mihawk perjalanan Perona ini kan pasti sangat berbahaya. Mengingat bounty dari Mihawk udah mulai aktif lagi nih, dan Mihawk juga kondisinya udah dikepung di kastil kediamannya.
Ya, semoga aja sih nantinya Perona bakal dimunculin lagi biar rasa penasaran aku tuh bisa kebayar dan semua ini jadi jelas. Apakah Perona mutusin bertarung bersama Mihawk atau milih pergi ninggalin Mihawk sendirian? Oke, terus selanjutnya ada Johnny dan Yosaku guys yang sempat muncul di Akbarati dan Arlong Park. Kemunculan Johnny dan Yosaku dijelasin nih kalau mereka adalah seorang pemburu bajak laut atau bounty hunter yang pernah bekerja bareng Zoro. Nah, ya rasanya udah lama banget juga kan kita nggak diperlihatin nih kemunculan dari Johnny dan Yosaku. Meski aku juga ngerti sih kalau mereka berdua kayaknya udah nggak ada hubungannya sama cerita ke depannya, jadi mungkin banget kita nggak akan lihat lagi keberadaan dari mereka berdua. Terakhir, karakter yang paling aku kangenin adalah Bon Clay guys. Ya, dari musuh menjadi temen kayaknya jadi kalimat yang paling cocok buat ngejelasin hubungan antara Luffy dan Bon Clay. Setelah sempat menjadi salah satu musuh utama di Arabasta, hubungan keduanya tuh semakin membaik guys. Dan Bon Clay terus-menerus nih diperlihatkan mengorbankan dirinya demi Luffy. Jasa Bon Clay bagi Luffy tuh bener-bener gak bisa dilupain guys. Bukan cuma sekali nyelamatin Luffy. Setelah pertemuannya kembali di Arc Impel Down, Bon Clay tuh kembali menyelamatkan Luffy dan rombongannya. Dengan cara yang hampir sama, yaitu mengorbankan dirinya kepada musuh. Meski sempat dikira sih kalau Bon Clay udah mati, tapi di cover story chapter 666 guys, kita diperlihatkan lagi nih kalau Bon Clay berhasil selamat dan berdiam nih di level 5.5 menjadi ratu baru bagi Okama yang ada di sana. Walau nggak tahu sih apakah nantinya kita akan diperlihatkan lagi reuni antara Bon Clay sama Luffy, tapi momen itu kayaknya jadi salah satu momen yang juga ditunggu-tunggu kalau emang bakal beneran terjadi. Ya, persahabatan keduanya itu selalu menimbulkan keceriaan yang selalu terjadi saat mereka sedang bersama guys. Hal-hal seperti ini yang pastinya kita kangenin dari Bon Clay. Makanya aku pribadi sih berharap banget nih kalau semoga Oda Sensei nantinya ngebuat Bon Clay itu bisa kabur dari Impel Down supaya bisa ketemu lagi dengan Luffy. Oke guys, itu semua adalah orang-orang yang aku kangenin dari serial One Piece nih. Kalau kalian sendiri gimana? Ada yang lagi kalian kangenin nggak? Bisa tulis langsung di kolom komentar aja ya. So, segitu dulu buat konten kita kali ini. See you again next time. Adios caramelo, stay safe everyone. Salam Animania. Damn, Daniel!